Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abid Imran, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Nrekang, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 dengan fasilitator Bapak Yudi Gabriel Putnarubun dan pengajar praktik Ibu Hamsia Danda. Adapun pertanyaan pemantik pada tugas kali ini, yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban saya, yang pertama, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah saya dapat memahami dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki sebagai pemimpin pembelajaran. Kelima kompetensi tersebut harus diterapkan agar pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dapat terwujud dan menciptakan perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang kedua, kaitan modul ini dengan modul-modul sebelumnya adalah: pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang membuat lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat membawa perubahan budaya positif yang menghasilkan murid yang berkarakter. Keempat, pembelajaran sosial dan emosional sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena menekankan kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Yang kelima, seluruh modul saling terkait untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian adapun pertanyaan lanjutan pada modul kali ini, yang pertama, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan baik, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar penting yang saya pelajari adalah:
Yang pertama, menerapkan nilai kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, dan project atau teknik lain yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dan praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama adalah perubahan bagi murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutup optimistik. Kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kemudian perubahan bagi rekan sejawat, yaitu melalui penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.